Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Farza Padi di channel Sastra Teknik. Di video ini aku mau sedikit sharing ya tentang cara memilih trafo baru. Bagaimana cara memilih trafo baru? Jadi sebelum kita membeli, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu teman-teman. Oke, berikut caranya. Baik teman-teman, di depan sekarang kita sudah ada trafo 3 ampere. Ini trafo 3 ampere banci ya teman-teman. Ukurannya segini. Dan di depan kita sekarang juga ada avometer. Nah, avometer ini teman-teman nantinya yang berfungsi untuk mengecek kondisi trafo ini teman-teman. Nah, kita alatnya hanya avo ini saja ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus perkenalan terlebih dahulu kepada trafo. Nah, ini jenis trafo step up, bisa juga disebut step down. Jadi trafo itu bisa step up, bisa step down ya teman-teman. Tergantung bagaimana kita meletakkan primer. Kalau kita primernya di sini 0 220, yang maksudnya sumbernya AC 220 volt. Nah, nanti outputnya di sini sesuai ini ya teman-teman, sesuai nilai yang tertera. Nah, itu dikatakan step down karena menurunkan tegangan, dan sebaliknya. Ketika inputnya 12 volt, ketika dimasukkan ke 0 sama 12. Nah, outputnya di sini juga 0, bisa 110, bisa 220, 240, tinggal kita pilih ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, trafo ini teman-teman itu biasanya digunakan untuk step down ya teman-teman. Jadi ini untuk arus bolak-balik dari PLN 220 volt. Nah, jadi ada dua sisi, primer dan sekunder. Kalau inputnya di sini, nah ini yang primer. Kalau inputnya di sini, ini yang sekunder. Nah, anggap saja saya masukkan di sini inputnya. Nah, maka yang sekunder adalah di depan sini, ini sekunder, dan yang di bawah ini sekunder. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke cara pengetesannya. Pertama-tama kita gunakan kali 10 kilo dulu ya teman-teman. Menggunakan avo analog kali 10 kilo. 10 kilo itu sangat sensitif sekali terhadap resistansi. Disentuh gini saja langsung dia terdeteksi berapa nilai hambatan di tangan saya ini. Nah, ini tujuannya apa? Yang pertama, kita mengecek apakah di lilitan ini terhubung dengan body ataupun lilitan yang sekunder. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Nah, ketika dia tidak ada jarum yang bergerak, tidak ada respon, itu artinya dia punya resistansi yang sangat tinggi. Artinya trafo ini aman teman-teman, tidak bocor. Jadi ketika ini dimasuki arus 220 volt, nah di sekitar sini tidak nyetrum ya, body-bodinya pun tidak nyetrum. Oke, sekarang kita cek dari yang primer dan yang bagian depan. Nah, seperti ini teman-teman, tidak bergerak ya jarumnya. Ini artinya dia aman teman-teman. Ini bolak-balik ya teman-teman, probe-nya sama saja. Bolak-balik probe-nya sama saja. Nah, kemudian kita cek dulu kumparan primer ini dari 0 sampai 240. Nah, menggunakan kali 10 ohm. Kita kalibrasi dulu, atau nggak usah kalibrasi juga nggak apa-apa. Nah, kita pastikan 0 sampai 220 ini terhubung ya, dan ada resistansi. Nah, kalau kayak gini sekitar berapa itu? Sekitar di sini ya, berarti 4 kali 10 40 ohm. Nah, terus di sini sekitar 90 ohm. Terus kemudian 240. Nah, sekitar 100 ohm. Ini 10 ya, kali 10 100. Oke teman-teman, seperti itu. Lanjut yang ini juga. Kalau tegangannya semakin kecil, resistansinya semakin kecil teman-teman. Nah, untuk bagian yang kecil-kecil ini kalian bisa menggunakan kali 1 saja. Nol dan 30 ini terukur sekitar 2 ohm ya teman-teman. Terus kemudian, nah teman-teman,
saya bahas lagi ya untuk yang 0 sampai 220 ini, karena dia resistansinya cukup tinggi dan ini sangat vital sekali teman-teman, nggak boleh sampai short ya teman-teman. Jadi ini harus ada nilai resistansi kayak tadi. Kayak misalnya terukur 0 seperti ini, itu ya biasanya ada kemungkinan untuk konslet, tapi ya jarang lah kalau trafo baru. Nah teman-teman, seperti itu teman-teman. Kalau trafonya semakin kecil, biasanya yang 220 volt ini semakin besar ya nilai resistansinya. Kalau trafonya semakin besar, kebalikannya nilai resistansinya semakin kecil. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Jika kalian mau membeli trafo baru, alangkah baiknya dicek dulu. Nah, soalnya kebanyakan kasus itu trafo ketika dibawa pulang tidak bisa nyala. Terus kemudian ada juga kasus ketika dinyalakan itu dia nyetrum teman-teman bodinya. Jadi kalau kalian mau merakit amplifier, nah trafonya bocor, itu nyetrum semua sama body-bodinya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.